Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dahlia, SEMM, CGRM, CAP, CNPS, dengan nomor NIDN 04 12 03 7604. Saya merupakan dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Niaga Indonesia, Kota Bogor, Jawa Barat. Saya juga sebagai Ketua Tech Center dan sebagai dosen pembina pada Galeri Investasi Universitas Bina Niaga Indonesia. Saat ini saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Bisnis Modern dengan kode SMKK 105. Mata kuliah ini memiliki relevansi dalam kebutuhan pada dunia kerja, karena mata kuliah ini berbasis kurikulum OBE atau Outcome Based Education. Outcome Based Education adalah kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada hasil atau outcome yang dicapai oleh mahasiswa, bukan hanya materi yang disampaikan. Referensi pada mata kuliah ini adalah pada buku Digital Business, Konsep, Strategi, and Implementation. Di sini adalah hasil karya beberapa dosen yang tergabung pada Asosiasi Pengusaha Wirausaha Indonesia, dan salah satunya adalah saya. Dan referensi lainnya adalah pada buku Manajemen Keuangan Strategis, Prinsip Dasar Strategi dan Implementasi. Ini juga saya termasuk di dalam salah satu pengarang di sini. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran lulusan. Pertama, dari sikap, yaitu menjadi manusia beragama yang memiliki integritas dan menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan moral, norma, dan etika. Untuk pengetahuan, yaitu mengetahui pengetahuan dasar, pengembangan karakter yang meliputi etika bisnis, nilai-nilai kemanusiaan, jiwa kewirausahaan, dan komunikasi dalam mengelola organisasi. Keterampilan khusus dalam mata kuliah ini yaitu pertama, membangun diri sebagai leader untuk memimpin organisasi. Yang kedua, mampu mengaplikasikan dengan tepat pengetahuan manajemen dan bisnis. Disebabkan mata kuliah Pengantar Bisnis Modern ini menggunakan kurikulum Outcome Based Education, kami menyusun untuk bobot penilaian sebagai berikut. Marketing analisis sebesar 15%, kompetitor analisis sebesar 15%, marketing plus sebesar 15%, organizational plan sebesar 15%, financial plan 20%, dan action plan sebesar 20%, dengan total bobot sebesar 100%. Kemampuan akhir yang direncanakan pada mata kuliah Pengantar Bisnis Modern ini adalah pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian, peran, lingkungan bisnis, dan bentuk badan usaha. Yang kedua, mahasiswa memahami kewirausahaan, kepemilikan bisnis, karakteristik kewirausahaan, dan mulai dan mengelola bisnis kecil. Yang ketiga, mahasiswa memahami kepentingan bisnis dalam suatu masyarakat, tanggung jawab sosial, dan etika bisnis serta manajerial. Selanjutnya, yang keempat, mahasiswa memahami struktur organisasi dan fungsi-fungsi manajemen. Yang kelima, mahasiswa memahami
bagaimana perencanaan SDM, pengembangan SDM, motivasi karyawan, dan memimpin karyawan. Yang keenam, mahasiswa memahami pengertian dan fungsi pemasaran, bentuk-bentuk persaingan, dan jenis-jenis pasar. Yang ketujuh, mahasiswa memahami perilaku konsumen, pemasaran, dan perilaku pembelian. Selanjutnya, kami memberikan tugas kepada mahasiswa berupa outcome, yaitu penayangan presentasi makalah di kanal YouTube yang dapat disaksikan oleh khalayak umum. Yang kesembilan, mahasiswa memahami bauran produk, menetapkan harga, dan taktik serta strategi penetapan harga. Yang kesepuluh, mahasiswa dapat memahami pengertian dan ruang lingkup dan proses produksi, serta perencanaan luas untuk produksi. Yang ke-11, mahasiswa membuat sebuah perencanaan lokasi pabrik. Mahasiswa membuat sebuah layout untuk perencanaan pabrik. Mahasiswa membuat perencanaan dan bahan baku untuk pabrik. Selanjutnya, mahasiswa memahami dan menjelaskan pengelolaan manajemen keuangan berupa pengertian tentang ruang lingkup dan kebutuhan keuangan dan risk and return dalam suatu bisnis. Yang ke-13, mahasiswa memahami jenis fungsi uang dan memahami perbankan. Yang ke-14, mahasiswa memahami penganggaran modal, penggolongan, dan kriteria investasi. Terakhir, mahasiswa memahami bisnis global, waralaba, multinasional, corporation, serta usaha kecil dan menengah. Pada tahapan selanjutnya, mahasiswa mulai merancang proses bisnis dan melaksanakan market day. Itulah yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan pengantar bisnis modern ini. Dan pada tahapan selanjutnya, baiklah kita simak video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai kegiatan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam berdoa sesuai membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah wa qulinatin sholawat wa nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Semoga hari ini pertemuan kita berjalan lancar. Untuk hari ini adalah pertemuan ke-12. Yang minggu lalu kita pertemuan ke-11 tentang manajemen produksi. Kali ini kita tentang manajemen keuangan, pengelolaan manajemen keuangan dalam bisnis. Ya, di sini ada dua buku yang saya perlihatkan dalam presentasi saya, yaitu pertama manajemen keuangan strategis. Di sini adalah book chapter juga. Di sini di bab 2 adalah karangan saya tentang laporan keuangan perusahaan. Dan yang telah kalian lihat kemarin kalian pelajari tentang buku digital bisnis, konsep, strategi, dan implementasi. Ya, di sini ada di perpustakaan keduanya ya. Mungkin kalian bisa ambil di sini untuk proposal bisnis kalian ya. Ya, jadi di situ banyak sekali ya teoritis dan contoh praktis untuk kegiatan bisnis, dan untuk menunjangnya ini adalah tentang pengelolaan manajemen keuangan. Karena pengelolaan manajemen keuangan ini penilaian dari mata kuliah kita pengantar bisnis modern ini ya, dengan kurikulum OBE, Outcome Based Education ya. Jadi ada outcome-nya. Nah, outcome tersebut nanti kita membuat market day ya. Kita membuat market day di sini adalah dalam proposalnya nanti saya nilai. Untuk financial plan ini bernilai 20% dari keseluruhan totalnya. Ada action plan-nya juga 10%, sisanya 70% ada marketingnya, market analisisnya, ya kan? Semua bernilai 15% ya. Dan ada lagi production plan-nya ya, di situ ada nilainya ya. Untuk financial plan ini kenapa bernilai 20%? Karena ini adalah menunjang going concern, keberlangsungan usaha kita
Jadi ya di situ kalian harus benar-benar ya disiplin dalam pengaturan keuangan. Oke. Jadi kita mulai saja. Selanjutnya dilihat di sini ya. Nah, ini memang sudah kalian sudah tahu karena saya di sini sebagai dosen tetap dan sebagai ketua tax center dan galeri investasi ya di sini. Ya, ini ada tulisan berwarna. Di sini ada quotes yang berwarna merah dan satu lagi warna hitam. Ini ada dua. Pertama tentang yang merah itu tentang keuangan, yang kedua tentang transformasi bisnis. Saat ini di sini sudah mulai dengan digital. Karena kalau nggak digital kita katanya ada yang bilang apa tadi? Gaptek. Coba mau dibilang gaptek? Ya, generasi yang semuanya kan? Oke, untuk pertama ini dari investor dunia, ya, Warren Buffett. Di sini ada kata-katanya. Boleh dong tolong dibacakan. Kita akan di sini kan bertemu. Oh, awal yang mau kita kan silakan. Awalnya ya. Silakan awalnya. Jadi quotation itu in the business world, never feel mirror is always clearer than the child. Never invest in a business you cannot understand. This comes from not knowing what you are doing. Jadi artinya itu dalam dunia bisnis kaca spion selalu lebih jelas terlihat dibanding kaca depan. Artinya kita lebih mudah menganalisis dan memahami peristiwa masa lalu daripada memprediksi masa depan. Oke, tepuk tangan buat awalnya. Boleh dong saya mau tanya, kamu kalau bawa kendaraan itu selalu lihat spion? Ya. Ada nggak yang bawa kendaraan nggak lihat spion? Kalau nggak ada spion nanti ditangkap polisi loh. Spionnya ada tapi orang lihat. Oke, jadi memang ya kalau ada spion itu kan kita pergunakan yang memang kita lihat ya kondisinya. Tapi kenapa kita harus memprediksi ke depan? Kita harus ada budgetnya, harus ada sebuah rancangan. Kenapa? Bisnis itu punya target, istilah seperti itu ya. Ya, thank you Maria. Ya, ini ada ya. Sini disebutkan ya. Ada gambar. Di sini apa sih? Kalau kalian pernah pakai PT kompresor ini nggak sih? Dulu waktu di praktek ya pernah ya? Oke. Di sini ada beberapa kata, saya kasih warnanya berbeda-beda. Pertama, membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif. Ini untuk manajemen keuangan pribadi ya. Kedua, mengatur pengeluaran, warnanya merah. Terus menghindari hutang, warnanya hitam. Sisihkan untuk masa depan, warnanya hijau, ya kan? Ini agak keping dikit, miliki proteksi. Nah, di sini ada beberapa poin-poin, ya. Dari pertama yang mungkin dari bawah, memiliki proteksi. Apakah yang kemarin telah dipresentasikan bisnisnya kalian punya proteksi sebelumnya? Bagaimana sih proteksi yang Anda punya? Ada nggak yang mau menjawab? Silakan Iris. Karena yang dipresentasikan kemarin soal proposal bisnis itu kita sudah menyiapkan proteksi dalam bentuk mungkin asuransi. Jadi sehingga keuangan yang kita miliki, yang kita sudah tabung, kita sudah atur itu punya proteksi sehingga nggak gampang uang itu tercuri ataupun tersalurkan ke yang tidak perlu. Thank you. Boleh yang tersalurkan tidak perlu, berarti kita simpan, tapi nanti akan dimanfaatkan juga kan? Betul. Berarti itu ada proteksi, ada kalau investasi kalau saya bisa simpulkan. Nah, investasinya ada nggak selain proteksi itu? Investasinya mungkin karena kemarin juga dari kampus ada program galeri investasi, kebetulan kita juga membuat rekening RDN, kita menginvestasikan sedikit dari
tabungan dari memang hasil penjualan kita untuk investasi di galeri investasi. Investasinya yang sudah kamu masukkan atau kemarin kamu sudah beli? Yang sudah saya mulai lihat trading dari ada BCA, terus ada lagi dari makanan mungkin ke Indofood. Ya. Di situ jadi kamu bisa lihat ya, sudah lihat berapa harganya per lot itu berapa? Sudah. Jadi sudah punya cadangan ya. Kalau mungkin rencana ya, saya mau beli ini saya harus kumpulkan sekian. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Banyak yang punya rekening proteksi ya. Investasi siapa saja sudah investasi? Saya mau lihat berapa orang di sini. Wah, keren banyak ya. Oke. Sudah coba lihat trading, sudah trading ya kemarin. Sudah lihat juga ya sama seperti Deris ya. Oke. Nanti kita bisa trading bareng juga lagi ya. Nah, ini salah satu manajemen keuangan juga sih teman-teman ya. Jadi ya kemarin juga di galeri investasi juga saya sudah melihat dan pada saat seminar kuliah umum juga sudah saya sampaikan ya. Nah, apakah di sini kalian bisa mengelola sendiri? Ya, bagaimana cara mengelolanya? Silakan ya. Mau memilih yang manapun ya. Yang penting kalian paham gitu ya. Dalam manajemen keuangan ada modal kerja. Kalau di akuntansi itu ada aktiva lancar sama utang lancar. Ya, ada selisihnya. Itu mungkin kalian hitung selisihnya itu yang merupakan modal kerja. Itu ada kas, piutang, persediaan, ada investasi jangka pendek, dan dalam sisi pasifa utang lancar ada biaya yang masih harus dibayar. Ya, di situ modal kerja merupakan keseluruhan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Kas untuk membiayai kegiatan. Mungkin piutang, kalian punya piutang, ya, yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Mungkin ada teman-teman, saya ambil dulu deh 10 bungkus keripik misalnya. Nanti setelah konsumen saya bayar, saya kembalikan. Itu namanya piutang. Ya. Setelah itu ada persediaan barang. Daripada kita produksinya berkali-kali, mendingan kita produksi ini karena ini awet kok dalam 1 bulan ya kan, kita jadikan persediaan barang. Nah, tadi investasi jangka pendek, tadi yang sudah investasi di Beyond ya. Jadi ada investasi jangka pendeknya. Mungkin jangka panjang atau jangka pendek kan kita tidak tahu. Di awal mungkin kita masukkan jangka pendek karena nanti dengan nilai terkecil dulu yang kita investasi. Nah, di sini kalian buat grafiknya, ya kan? Jadi untuk sehari-hari dan mempunyai manfaat hanya sekali saja sih sebenarnya. Oke. Setelah itu kita lihat lagi adanya pembiayaan. Nah, gimana? Ada yang bisa jawab ini? Ada biaya dan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu kira-kira apa ya? Biaya yang konstan terus. Biaya yang rutin dikeluarkan tanpa memikirkan penghasilan kamu. Iya, jadi dia tetap sehari berapa misalkan sewa, ya kan? Sewa itu kita sewa 1 bulan berapa ini rukonya, ya kan? Itu tetap. Kalau biaya variabel, yang berubah ya. Kalian tergantung dengan hasil produksinya ya, hasil kegiatan usahanya. Oke. Next kita lanjut lagi. Setelah itu ada lagi. Nah, seperti ini grafiknya ya teman-teman ya. Biaya sewa per tahunnya sama biaya unit produksi. Nah, seperti ini adalah contoh sebagai perbedaan biaya tetap dan biaya variabel. Ada yang mau tanyakan? Oke, boleh kita lanjut lagi. Setelah itu ada biaya yang dikeluarkan atau biaya tidak tetap. Nah, di sini mungkin ada yang dinamakan break even point. Ini FP-nya adalah fixed cost, biaya tetap, ya kan? Di sini ada penghasilan dan penjualan dan biaya. Di sini ada titik temunya dinamakan break even point. Karena satu hal, modal awalnya kalian belum bisa kembali ya. Nanti saat bisnis kalian sudah berjalan, kalian hitung-hitung biaya tetap ini,
ya, masih fix. Dan di sini dilihat laba atau ruginya. Di sini dilihat coba misalkan dijual dalam ribuan unit, setelah itu sampai di sini ya, semuanya titik pertemuan yang dinamakan break even point. Mungkin di sini kalian melihat saya masih rugi karena memang belum ada titik temu, titik kembali modal belum ada. Dan di sini nanti akan ada laba setelah ini, setelah melewati break even point-nya, gitu ya, titik pertemuannya. Ya. Mungkin teman-teman belajar dari manajemen produksi ya, teman-teman yang di sini ya. Oke, boleh next. Nah, di sini ada harga pokok penjualan dan harga jual, ada persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Kalian punya persediaan awal dari bulan kemarin, ceritanya sisanya senilai, saya buat nilainya saja ya, Rp10.000. Beli lagi deh. Ketika beli lagi, ya, apa nih yang akan dibeli? Oh iya, Rp10.000 saya beli lagi Rp300.000. Setelah itu menjadi berapa? Jadi Rp310.000 total persediaan kita. Kita kurangi nanti. Nah, ada pembelian nih dari mungkin Rahma menjual cirengnya, yang beli mungkin mereka boleh yang beli sembako saya itu nyari makanan nih sambil nunggu gitu kan. Akhirnya setelah dibeli di sini lihat nih dihitung sama Rahma. Biasanya Rahma menjual misalkan 10 bungkus cireng itu harganya ya satu bungkusnya misalkan 50.000 bisa 500.000 kan. Nah di situ Rahma melihat nih dari total tadi ya, total persediaan barangnya dibeli 500.000, selisihnya berapa sih gitu loh. Nah tetapi dari harga jual 500.000 itu kan yang kita produksi tidak 500.000 ya, di situ ada kelebihannya ya, persentase keuntungannya. Nah di situ nanti kita bisa menghitung selisihnya yang dinamakan laba pokok ya, karena belum dikurangi oleh biaya operasional lainnya ya. Jadi harga pokok penjualan dan harga jual ini ya, saya singkat ya untuk harga pokok penjualan. Harga pokoknya biaya dikeluarkan oleh perusahaan untuk produksi ya, seperti itu. Nah, kalau kalian sudah menghitung persediaan akhirnya, saya dapat uang dari penjualan mereka 500.000. Ketika persediaan akhirnya, ceritanya Rahma ngitung nih persediaan akhirnya, totalnya ini saya kiranya tinggal tersisa 200.000. Tapi sebenarnya sih kalau saya hitung itu kemarin modal saya harusnya hanya 400, berarti saya masih sisa nih. Nah, persediaan akhirnya merupakan keuntungan saya ditambah uang yang ada gitu. Tapi tetap terhitung ya, keuntungan yang berupa masih ada persediaan itu masih terhitung sebagai iya keuntungan, karena itu nanti akan dijual lagi kan. Oke, setelah itu next kita lihat lagi ya. Nah, kita hitung bersama. Ini ada persediaan awal, ada pembelian bersih, ada persediaan akhir. Nah, di sini ada penjualan bersihnya. Berapa kira-kira harga pokok penjualannya? Persediaan awalnya 10 juta, pembelian bersihnya 20 juta. Itu barang yang tersedia buat dijualnya ada berapa ceritanya? 10 ditambah 20, iya. Jadi berapa? 30 juta. Sekarang persediaan akhirnya 5 juta. Jadi totalnya ya, jadi harga barang yang dijualnya, harga pokok barang dijualnya itu adalah berapa? Jadi 25 juta ya. Sedangkan penjualan bersih 40. Jadi sebenarnya merupakan keuntungan nyata. Memang sih kotor ya. 40 juta dikurangi 25 juta tadi ya. Oke, jadi sisanya berapa? 16. Bener nggak? Coba kita hitung bersama. Nah,
seperti ini ya. HPP-nya 25 juta. Udah ya? Benar kan? Nah, kita lihat lagi HPP, udah. Sekarang kita lihat lagi keuntungannya. Nah, udah 15 juta ya. Nah, sebenarnya kalian bisa ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya rasa semuanya sudah bisa ya. Saya harap proposal bisnisnya disertakan dengan pengelolaan dan manajemen keuangan kalian. Dalam 1 bulan berapa penghasilannya, harga pokok penjualannya berapa, laba motornya berapa, biaya variabelnya berapa, dan bisa ada daya tetap atau fiskalnya diperhitungkan ya. Jangan lupa nanti di perpustakaan dibaca ya sebelumnya ya. Dari digital bisnis ya. Ini manajemen keuangan strategis, prinsip dasar, strategi dan implementasi. Di sini juga ada strateginya ya. Dan kalian dalam pengolahan manajemen keuangan. Di sini ada di perpustakaan. Kalau untuk karangan saya di Bank 2. Nah, untuk digital bisnis kemarin sudah ya, konsep, strategi dan implementasi. Sebenarnya semuanya ini ya memang kalau bentuknya adalah sebuah teoritis dengan contoh-contoh kasus, dan dalam kurikulum OB ini kalian sudah membuat outcome tersendiri ya berdasarkan edukasi yang di kampus ya. Jadi kita jangan sampai yang terhenti ya, going concern atau keputusan untuk berlanjut ya, keberlangsungan usaha itu sangat penting ya teman-teman ya. Jadi selain kalian sebagai mahasiswa, kalian menjadi seorang pengusaha dan insya Allah semuanya menjadi sukses. Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan nanti ujiannya semuanya dengan nilai terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan rancangan pembelajaran semester yang saya buat dengan deskripsi singkat mata kuliah ini, yaitu membahas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk berpikir dan bertindak strategis dalam menjalankan bisnis, serta memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mencakup konsep dan strategi inovatif serta alternatif dalam bisnis. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa membuat outcome berupa proposal bisnis yang dihasilkan penayangan presentasi bisnis pada kanal YouTube dan praktek bisnis dengan melakukan market day. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga semuanya diberikan kelancaran dalam berbisnis, dan terima kasih saya sampaikan secara khusus kepada pimpinan, rekan-rekan dosen, dan mahasiswa yang telah membantu terbuatnya video ini. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.